Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di FH Channel yang beken, mantap, penuh inspirasi dan mencerahkan untuk kita semua. Sobat FH dimana saya berada, semoga dalam keadaan baik-baik selalu, sehat walafiat, penuh kemudahan, berlimpah karunia yang banyak, penuh keberkahan, tentunya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat FH, sebelum kita mulai pembahasan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas Sobat FH yang sudah men-subscribe, like, komen. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dan bagi yang baru saja menemukan FH Channel, kiranya di-subscribe, like, komen, baik itu masukan, kritikan, dan yang lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan FH Channel yang lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Marilah Sobat FH dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari FH Channel yang kami sajikan kepada Sobat FH di mana saja berada. Pada kali ini kita akan membahas tentang kita selaku ciptaan berhubungan kepada Sang Pencipta, hablum minallah, dan antara ciptaan berhubungan dengan sesama ciptaannya, yaitu berhablum minan nas. Sobat FH, apakah dalam berhablum minallah, berhubungan kita selaku makhluk kepada Sang Pencipta, itu adalah berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan hablum minan nas, tidak ada korelasinya dengan hubungan kita terhadap sesama? Apakah itu berdiri sendiri keduanya, ataukah saling terikat, saling menyangkut, saling adanya keterkaitan dari kedua hubungan tersebut? Marilah kita membahasnya agar kita kedua hubungan tersebut, agar kita dapat melaksanakan kehidupan ini senantiasa berada di dalam naungan petunjuknya, bimbingannya, sehingga kita selamat dari kehidupan dunia ini. Sobat FH dimana saja berada, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk, pembimbing, dan guidance, tuntunan bagi manusia agar mampu berhubungan langsung kepada Sang Penciptanya. Untuk itu adanya syariat, di antaranya bagi seorang muslim itu dibimbing begitu jelas, begitu gamblang dan langsung kepada Sang Pencipta. Diberikan media untuk berhubungan langsung tanpa perantara dengan siapapun, sekalipun itu malaikat tidak mampu atau tidak diperkenankan bagi manusia melalui perantara dalam berhubungan kepada Sang Penciptanya. Maka itulah sholat. Sholat adalah media atau sarana pengabdian, penyembahan seorang hamba ciptaan kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik. Salat sebagai kita wujud penghambaan
beribadah hanya kepadanya, dan juga sebagai media untuk kita berhubungan langsung kepada Sang Pencipta kita. Untuk itulah sholat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah setelah kita sholat sudah tidak ada lagi tugas sampai di situ, hanya menggugurkan berhubungan kepada Allah, ataukah ada korelasi dengan kehidupan kita ini? Menurut kalau kita pelajari sholat dari gerakannya, baik itu yang sunnah maupun rukun-rukunnya, itu berkorelasi, berketerkaitan dengan kehidupan, terutama dalam berhablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Itu nanti buahnya itu teraplikasi, terrealisasi dari kita berhubungan kepada sesama manusia, bahkan lebih dari itu, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah sholat sebagai pokok di dalam beragama Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba yang beriman untuk senantiasa ketersambungan kepada Sang Pencipta. Karena perintah sholat itu datangnya, perintahnya itu dari Sang Pencipta melalui Rasulnya Muhammad SAW. Maka dari itu sholat dilaksanakan beribadah kepada Allah, berhubungan kepada Allah langsung. Karena sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang hamba, seorang mukmin itu kepada Allah. Raganya dia sholat menghadap ke arah kiblat, tapi jiwanya itu mi'raj, langsung naik kepada Sang Pencipta, berhadapan langsung kepada Sang Pencipta, berdialog di dalam sholat itu. Seperti kita bercakap-cakap atau berkomunikasi kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, seumpamanya di analogi yang seperti itu. Maka sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, adalah perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya, berhadapan langsung. Itulah sholat indahnya. Maka buah dari sholat itu adalah untuk kehidupan, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, menunaikan perintah, tapi lebih dari itu. Sangat luas dan dahsyatnya sholat bila kita pelajari. Bukan sekadar hanya gerakan, hanya sebuah ritual semata, melainkan dia ada sebagai media untuk mengasah diri kita. Seperti pedang diasah biar tajam, begitu juga sholat. Ada media pengasahan jiwa raga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jiwa kita dan raga kita ini lurus di dalam melaksanakan kehidupan ini, tunduk patuh melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itu harus kita wujudkan dalam kehidupan. Nanti di sesi yang akan datang kita akan bahas tentang gerakan sholat itu bermakna apa secara pribadi saya selaku orang jalanan, dan apa yang saya sampaikan ini realita di dalam kehidupan kita, yang mana kali ini kita antara hubungan kepada Sang Pencipta dengan hubungan sesama makhluk, sesama manusia, itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa
dibeda-bedakan. Karena berhablum minallah akan berbuah kita di mana kita di dalam berhablum minannas. Nilai-nilainya itu akan teraplikasi di dalam kehidupan ini. Bahwa sholat itu adalah kita mengasah jiwa, kita kembali lagi ke situ. Agar kenapa jiwa kita itu penuh kelembutan. Kita punya lisan itu dengan penuh kesantunan. Nah, dengan sholat itu mengasah lisan kita agar kita penuh kesantunan, bertutur kata yang baik, tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak menghina, dan sebagainya. Itu harus kita hindarkan di dalam kehidupan berhablum minannas. Karena tidak mungkin orang yang sholat itu, tidak mungkin mulutnya itu, dari mulutnya itu keluar kata-kata yang tidak patut. Serendah apapun itu ucapan yang tidak patut, itu tidak mungkin keluar dari orang yang sholat. Bila kita mengerti sholat, itu pengasahan lisan kita di dalam sholat. Bagaimana pandangan kita, penglihatan kita, dua bola mata kita di dalam sholat itu tidak berjelalatan kemana-mana, tidak memandang ke depan kemana-mana, tapi harus fokus ke tempat kita sujud. Apa itu artinya? Bahwa kita di dalam kehidupan itu tidak boleh yang bukan hak kita menginginkan. Kita tidak boleh hidup ini serampangan, harus fokus ke arah tujuan kita, yaitu akhirat. Tidak patut kita menghalangi hak orang. Bila kita pandang di dalam satu hal orang memiliki hak, maka tidak boleh kita menghalangi hak orang dan sebagainya. Itu bola mata kita, fokus ke tempat sujud agar hidup kita fokus melaksanakan nilai-nilai kehidupan yang Allah ajarkan di dalam petunjuknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selaku utusannya, selaku duta Allah kepada manusia, selaku pribadi contoh untuk membimbing manusia. Itulah kita dalam memandang, di dalam sholat pun tidak jelalatan, harus ke tempat sujud. Bahwa kita dalam melaksanakan kehidupan ini pun harus tidak tertipu daya dengan gemerlapnya bujuk rayu dunia begitu menyilaukan, pernak-perniknya, hiasannya begitu merenyahkan hati. Maka bila kita tidak pelajari, maka kita akan tertipu daya. Dunia akan menyimpangkan jalan tujuan kita menuju akhirat. Kita mau lebih memilih mengejar dunia, yang dunia itu hanyalah bagaikan bayangan. Bila semakin kita kejar, dia semakin tidak pernah kita dapati di dalam genggaman, karena bayangan tidak mungkin bisa kita genggam. Sampai kita menutup mata pun, bujuk rayu dunia, pernak-pernik dunia, itu tidak pernah kita meraihnya. Selalu akan kekurangan, selalu akan haus akan dunia. Itulah sifat dunia. Makanya dalam sholat, pandangan kita di dalam sholat itu harus menatap, melihat ke tempat sujud kita. Itulah agar kita hidup itu jangan tertipu daya oleh kehidupan dunia. Telinga kita pun sama. Kita fokus apa yang kita baca, apa yang kita lafalkan di dalam sholat itu. Kuping pun konsentrasi mendengarkan
harus terdengar di dalam kuping. Kuping itu tidak mendengarkan fokus ke bunyi atau suara-suara dari luar, melainkan harus fokus apa yang kita baca, harus kita dengarkan. Kita belajar fokus agar jangan sampai jangan sampai setelah kita tetapkan tujuan hidup kita, lantas agar kita nih ada pembisik luar, ada orang yang merayu atau menyimpangkan langkah kita, itu kita tidak terperdaya, kita tidak kena bujuk rayu atau hal-hal yang menyimpangkan jalan tujuan hidup kita. Itu dari pendengaran. Karena banyak di dalam kehidupan ini ada pembisik-pembisik yang senantiasa untuk menyimpangkan jalan orang dari tujuan hidupnya di jalan Allah menuju akhiratnya. Tangan pun sama, gerakannya diatur. Bersedekah, mengangkat tangan, itu diatur. Kenapa? Agar tangan ini terarah, agar kedua tangan ini semuanya itu diatur, agar tertib, disiplin. Apa yang menjadi bukan haknya tidak diambilnya, apa yang menyakiti yang bukan haknya itu dia tidak menyakiti, apa yang diperbuat yang dilarang itu jangan diperbuat untuk menyakiti orang dan sebagainya. Dibuat nulis yang baik-baik saja. Itu salah satunya, dan banyak lagi harus kita renungkan. Kita diberikan otak kecil, kiri kanan, dan otak besar. Apa? Kita fokus nih. Apa yang kita ucapkan di dalam sholat, telinga pun mendengarkan, otak pun menjabarkan apa yang kita ucapkan. Agar kita fokus. Agar pikiran kita ini tidak melayang kemana-mana. Kita sholat, kita berdiri, apa yang kita baca di mulut, tapi pikiran kemana-mana, berarti tidak nyambung. Kalau sholat kita masih seperti itu, nah hidup kita tidak akan pernah fokus. Masih tertipu daya dengan kehidupan ini. Segala pernak-perniknya, segala lakon kehidupan. Nah, harus kita pelajari, kita harus fokus di dalam sholat. Otak kita ini harus fokus menjabarkan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita dialogkan kepada Sang Pencipta, agar otak kita ini, pikiran kita ini lurus, hanya memikirkan yang baik-baik, memiliki ide yang baik-baik, agar memberikan pencerahan atau pendapat atau membisikkan orang ke arah yang baik-baik. Boleh membisikkan orang dalam artian memberikan literasi wawasan atau pencerahan yang baik-baik, yang berbuah dari akal atau pikiran ini adalah yang baik-baik. Selalu berhusnudzon kepada orang, baik sangka. Walaupun itu tidak mengenakan, tapi tetap kita, apa yang keluar dari pikiran kita itu baik sangka. Karena orang yang sholat adalah orang yang lebih mendahulukan baik sangkanya ketimbang buruk sangkanya. Itulah sholat. Bila kita pelajari, akan menuntun kita. Karena sholat itu mengasah seluruh anggota tubuh kita menuju Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhannya, agar seluruh anggota kita berada senantiasa berfokus kepada apa yang Allah ridhoi. Bukannya kita baik, bukannya kita orang suci, bukan. Makanya begini, kalau ada kesalahan, buru-buru otomatis jiwa kita mengingatkan. Bila kita tergelincir umpamanya dari rel kehidupan kita, buru-buru tuh diingatkan oleh jiwa kita sendiri. Dan kita buru-buru memperbaikinya, minimal astagfirullahaladzim, menyadarkan diri kita.
Seindah-indahnya kesalahan adalah orang yang bisa atau mampu menyadari bahwa dia salah dulu, mengakui salah, oh ini salah, kita keliru, maka dia sadar, astagfirullahaladzim, baru ya Allah ampuni dosaku, ya Allah bimbing dan tuntunlah kehidupanku ini. Tuh, menyerahkan kepadanya, kepada Sang Maha Pencipta. Itu bukannya kita benar nggak pernah salah, bukan. Dari hasil kita mengasah jiwa kita dari sholat ini, kita tadi penuh kesadaran. Tatkala kita salah, namanya kita nggak luput dari kesalahan. Lisan, mata, telinga, akal, pikiran, maksudnya tangan dan seluruh anggota kita tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kita mengasah di dalam sholat, bila kita ada kesalahan di dalam kehidupan, kita itu buru-buru. Karena jiwa kita otomatis mengingatkan kekeliruan, kesalahan kita. Otomatis itu akan kita rasakan bila kita benar-benar melaksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah literasi kita, mencerahkan kita, terutama pribadi saya, mengingatkan pribadi saya dan umumnya. Mudah-mudahan sahabat FH di mana saja pun dapat memetik manfaat dari apa yang saya sampaikan, sehingga dapat lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini kualitasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!